Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang wawancara asesmen BK non-tes. Materi ini membahas salah satu teknik asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu wawancara non-tes yang digunakan konselor untuk memahami konseling secara langsung melalui komunikasi interpersonal. Baik, langsung saja slide yang pertama, yaitu pengertian wawancara asesmen BK non-tes. Wawancara asesmen BK non-tes adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara konselor dan konseli tanpa menggunakan alat tes psikologis. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kondisi pribadi, permasalahan, kebutuhan, serta pengalaman konseli. Melalui wawancara non-tes, konselor dapat memahami situasi konseli secara lebih utuh, melalui bahasa verbal maupun non-verbal yang ditujukan selama proses wawancara berlangsung. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Wawancara asesmen non-tes bertujuan untuk menggali permasalahan yang dialami konseli secara lebih mendalam, sehingga konselor dapat memahami inti masalah yang sebenarnya. Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang konseling, baik dari aspek pribadi, sosial, keluarga, maupun akademik yang berpengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan selanjutnya ada fungsi, di mana fungsi ini memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama pemahaman, yaitu membantu konselor mengenali kondisi, perasaan, dan cara berpikir konseli secara lebih menyeluruh. Yang kedua ada pengentasan, yaitu menjadi dasar bagi konselor dalam menentukan bentuk layanan atau strategi konseling yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah konseling. Dan yang terakhir ada pengembangan, yaitu mendukung konseli dalam mengembangkan potensi, keterampilan, serta sikap positif untuk menunjang perkembangan dirinya. Selanjutnya kita masuk pada slide keempat, yaitu jenis dan tahapan. Jenis wawancara yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sebelumnya sehingga prosesnya lebih terarah. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel menyesuaikan respon konseling. Dan yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung secara bebas dan mengalir sesuai dengan situasi serta jawaban konseling. Selanjutnya ada tahapan wawancara. Yang pertama ada pembukaan atau rapor, yaitu tahap awal untuk membangun suasana yang nyaman, aman, dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseling. Yang kedua ada penggalian data, yaitu tahap inti untuk menanyakan dan mengeksplorasi permasalahan konseli secara mendalam. Yang ketiga atau terakhir ada penutupan, yaitu tahap mengakhiri wawancara dengan menyimpulkan hasil pembicaraan serta menyampaikan tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari semua materi yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa wawancara asesmen BK non-tes merupakan teknik yang sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling karena membantu konselor memahami konseli secara menyeluruh. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar dalam menentukan jenis layanan BK yang tepat sehingga proses bantuan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan konseli.